Presiden juga meminta dalam penyusunan master plan ini ada 3 poin penuh yang harus dipenuhi. Antara lain poin pertama, master plan secara gamblang menjawab persoalan lingkungan, yakni biota laut dan juga lain-lainnya. Hal ini harus menjadi acuan ketika proyek yang diharapkan tersebut segera terlaksana. Dan poin kedua yakni tidak diperbolehkan ada pelanggaran hukum yang berlaku, yakni sinkronisasi antara semuanya. Kita tahu memang saat ini masih ada pelanggaran-pelanggaran hukum, baik itu yang saat ini tengah disidik KPK. Presiden ingin jika proyek ini dilanjutkan, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan. Poin ketiga Sumi yakni harus ada manfaatnya jika proyek tersebut dilakukan, ada manfaatnya terhadap nelayan sekitar. Inilah yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi dalam pembukaan ratasnya Presiden Joko Widodo menekankan di samping adanya proses pelanggaran hukum yang saat ini tengah didalami oleh KPK, Presiden mengingatkan jika reklamasi sendiri bukanlah hal yang haram dilakukan, mengingat diprediksi setiap tahunnya Jakarta terjadi penurunan tanah 7,5 hingga 12 cm per tahunnya. Dan diprediksi pada tahun 2030 mendatang permukaan air laut dari Jakarta akan meninggi dan membuat aliran air di Jakarta sendiri akan mandek atau tidak bisa mengalir dari hulu ke hilir. Hal inilah yang dikhawatirkan oleh Presiden Joko Widodo akan membuat ibu kota DKI Jakarta akan terendam. Dan menurut Presiden, reklamasi menjadi sebuah keharusan, apalagi menjawab dengan tantangan yang sudah ada saat ini. Dan berikut pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo dalam pembukaan ratas tadi. Pembangunan pesisir ibu kota negara atau NCICD, National Capital Integrated Coastal Development, yang sudah digagas cukup lama, ini akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta. Jadi jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi. Meskipun di sini juga kita undang KPK. Demikian Sumi laporan kami langsung dari kantor Kepresidenan Jakarta. Kembali ke Anda ke studio. Eko, apa hasil yang didapat dari rapat tersebut? Ya, Sumi, dalam hasil rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo menghasilkan sejumlah poin. Antara lain tadi Presiden Joko Widodo meminta menterinya atau menginstruksikan langsung menterinya yakni Menteri Bappenas Sofyan Djalil untuk menyusun master plan atau program lanjutan terkait proyek NCICD atau Garuda Project agar proyek tersebut dalam master plan-nya memiliki integrasi dengan 17 pulau yang ada di Jakarta yang saat ini tengah dilakukan moratorium. Di mana dalam saat moratorium ini hendaknya pemerintah dan juga pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah memegang penuh kendali dalam melakukan penyusunan proyek tersebut. Presiden Joko Widodo tidak ingin swasta melakukan intervensi atau juga mengatur dalam penyusunan master plan ini. Ya, Egan, Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta mengatakan bahwa pengganti mantan Wali Kota Jakarta Utara Rustam Effendi akan ditentukan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. BKD mengatakan nantinya sudah ada beberapa nama yang siap diseleksi dan akan segera disodorkan ke Ahok. Setelah mengajukan nama-nama pejabat yang dianggap cocok untuk menggantikan sebagai Wali Kota Jakarta Utara, selanjutnya BKD akan meminta pertimbangan dari DPRD DKI Jakarta. Nanti peran dari DPRD DKI Jakarta hanya memberikan saran, bukan mengambil keputusan. Nantinya DPD DKI Jakarta, maksud kami BKD juga telah memberikan opsi lain, begitu jika Ahok merasa nama-nama tersebut tidak ada yang pantas untuk menjadi Wali Kota Jakarta Utara yang baru. Penerimaan PNS Eselon 2 akan menjadi pilihan pejabat yang akan menjadi Wali Kota Jakarta Utara yang baru. Pemirsa, pemerintah menilai pentingnya sebuah data dalam pemerintahan karena data yang akurat dan berkualitas ini akan menentukan dan membuat pemerintah bisa mengambil keputusan dan membawa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Joko Widodo mengungkapkan kekecewaannya soal data yang disuguhkan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang cenderung berbeda-beda.
Padahal data sangat penting dalam pengambilan keputusan. Beberapa contoh data yang berbeda adalah data produksi dan kebutuhan beras. Ada 3 data yang dipergunakan. Pertama, data Kementerian Pertanian. Kedua, data Kementerian Perdagangan. Dan ketiga, data Badan Pusat Statistik. Ketiga data instansi tersebut tidak ada yang sama. Hal ini menyulitkan pengambilan keputusan terkait dengan impor beras. Sementara masyarakat menunggu keputusan agar harga bisa kembali stabil. Hal yang serupa juga terjadi pada data ketenagakerjaan. Data antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dengan BPS juga berbeda jauh. Begitu juga dengan data potensi usaha dan data lainnya. Kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya nggak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS. Tapi BPS sendiri kalau ngurus data juga yang benar. Pada 1 hingga 31 Mei 2016, Badan Pusat Statistik akan melakukan sensus ekonomi. Dari sensus ini dapat dipotret kondisi usaha masyarakat, mulai pedagang dengan unit usaha kecil, namun juga perusahaan raksasa di Indonesia dan sektor e-commerce juga akan disasar. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Pemirsa, pemerintah meminta lembaga keuangan berperan aktif mendongkrak tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih rendah. Dan Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat literasi keuangan akan meningkat dari 21% menjadi 85% dalam waktu 5 tahun. Saat ini tingkat inklusi keuangan Indonesia masih tertinggal jauh dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk mengejar peningkatan inklusi keuangan, pemerintah harus memperbaiki tingkat literasi masyarakat terlebih dahulu. Presiden Joko Widodo meminta lembaga keuangan menciptakan terobosan baru untuk memperluas jangkauan layanan keuangannya. Pemerintah mendorong lembaga keuangan menyiapkan layanan yang sesuai dengan karakteristik, geografi, dan kebutuhan penduduk Indonesia. Kita masih rendah sekali, dan rendahnya tingkat literasi keuangan merupakan salah satu penyebab rendahnya tingkat inklusi keuangan. Oleh sebab itu, literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan beberapa langkah-langkah terobosan. Langkah-langkah terobosan itu adalah perluasan jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografi kita sebagai negara kepulauan. Rapim penanggulangan banjir digelar oleh Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota. Gubernur DKI Jakarta menegur bawahannya akibat banjir yang terus-menerus terjadi di Jakarta. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami Taris Hirsdiman yang saat ini berada di Balai Kota Jakarta. Taris, apa alasan Gubernur menegur kinerja bawahannya? Ya Zakia, saat ini rapat pimpinan terkait dengan penanggulangan banjir di Kota Jakarta ini sudah selesai dilakukan dan ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok terkait dengan penanggulangan banjir ataupun penanganan banjir pada hari Kamis kemarin yang mengakibatkan sejumlah jajaran dinas ataupun juga wali kota sempat mendapatkan teguran. Beberapa poin yang disampaikan itu diantaranya adalah yang pertama, adanya kesalahan dalam koordinasi dalam mengatur pompa air di Jakarta sehingga mengakibatkan sejumlah kawasan tergenang dan tidak bisa menyalurkan air yang mengenangi kawasan tersebut. Sementara poin kedua lainnya adalah adanya perbedaan laporan yang didapat dari lapangan ataupun pada kenyataannya di lapangan itu sangat berbeda. Dan untuk itu sejumlah dinas pun mendapatkan teguran seperti diantaranya adalah Dinas Tata Air dan juga BPBD. Kenapa saya mereka? Karena latuhan hari jebol dulu.
Ini saya ulang nih, dendam saya nih 2013. Zaman Pak Jokowi. Tidak ada satupun orang PU yang menceritakan kepada kami bahwa pintu Manggarai, pintu Ciliwung Lama harus dibuka. Saya kagetnya telat. Ya, dan rapat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Dan dari hasil rapat ini nantinya diharapkan dapat menjadikan sebuah solusi dalam mengatasi banjir di kota Jakarta. Karena memang seperti kita ketahui bahwa di sejumlah kawasan kota Jakarta memang sampai saat ini masih terjadi banjir, khususnya di daerah kawasan selatan ataupun juga di kawasan timur. Karena memang daerah tersebut merupakan daerah cekungan dan tidak ada ataupun sedikit sekali pompa yang ada di kawasan tersebut. Zakia. Iya, Taris, kemudian bagaimana dengan masalah atau solusi Pemprov DKI Jakarta untuk banjir kali ini? Ya, Zakia, beberapa waktu lalu salah satu ataupun beberapa solusi yang disampaikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah yang pertama adalah dengan membangun tanggul laut di sepanjang pantai utara kota Jakarta. Tanggul laut ini diharapkan dapat mencegah air pasang laut yang naik ke daratan kota Jakarta, sehingga diharapkan dapat mengurangi dampak yang banjir yang cukup parah di kawasan kota Jakarta ini yang diakibatkan oleh hujan deras yang turun dalam waktu yang cukup lama. Selain itu juga solusi kedua adalah dengan menyambungkan ataupun menyatukan seluruh saluran air yang ada di kota Jakarta, sehingga seluruh banjir yang ada di kota Jakarta dapat tersalurkan seluruhnya ke laut lepas. Dan salah satu solusi lainnya yang ditawarkan adalah khususnya untuk di kawasan timur Jakarta dan juga di kawasan selatan Jakarta adalah dengan membangun daerah resapan air, karena memang kontur tanah di kawasan ini merupakan berbentuk cekungan sehingga dibutuhkan daerah resapan air, dan mungkin saja nantinya pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembebasan lahan ataupun melakukan penertiban serta normalisasi sungai yang berada di kawasan tersebut. Zakia. Iya, baik. Terima kasih Taris Hirziman atas informasi Anda. Banjir masih menjadi salah satu masalah di Jakarta. Ketika banjir datang, mulai dari kemacetan, kerugian materi, hingga masalah kesehatan pun merupakan dampak negatif. Belajar dari pengalaman, Pemprov DKI Jakarta kini berbenah diri. Nah, kalau boleh minta ya dikaruh. Mulai dari normalisasi saluran hingga kanal, pembangunan turap, dan kesiapan rumah pompa. Dia lebih cepat aja tahun sekarang turunnya dibandingkan tahun kemarin. Saya warga Bapak yang rumah saya mau di SP3, guru-guru yang masih dinas mengatasnamakan Bapak. Bapak di venue Gedung Hilir, Pak. Oleh suku dinas. Ini Pak, ini ada. Gurunya masih aktif? Masih Pak. Bukan warga dinas, makanya boleh saya ngobrol sama Bapak. Kasian. Enggak, kita pelajari dulu. Kita harus pelajari. Ya. Nah, saya pelajari. Pakai si kami nggak ada ya. Saya pelajari dulu. Ibu nomor telepon, terima dulu ke nomor telepon. Tapi kalau udah gugat kayak ini udah lama. Kalau udah pengadilan kita udah nggak bisa handle. Belum Pak, saya belum. Makanya ini kan pakai law firm. Iya, saya ini belum mau menggugat, makanya ini. Kalau law firm kirim kita udah hadapin hukum. Oh. Kalau udah hukum itu udah hukum. Saya nggak bisa campur. Nggak terima aja. Terus nomor HP. Makanya kalau udah biro hukum kita udah angkat tangan udah. Harus tunggu hukum. Kalau saya tarik di tengah saya masalah. Ya udah, mungkin tolong Bapak pelajarin dulu Pak. Ya Bu, nomor telepon. Kami masih berdinas di Ibu kami. Terus nomor HP masukin aja. Iya. Hari Sabtu action mereka Pak. SP3 ya Pak. Iya, kita lihat aja. Pak Ho. Kasihnya. Di Pak FP-nya Pak. Oh, sama ya. Sama Pak, terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sama semua. Lain Pak. Saya warga dari Kelurahan Bapak. Masalah tanah lagi. Masalah tanah itu Pak. Kalau tanah masukin deh. Kita nggak bisa saya putusin dia atau enggak. Harus dipelajari. Ya. Saya mohon petunjuk dan saran. Iya, masukin kita akan pelajari. Baik. Oh, saya jawab susah. Siap. Bener juga saya nggak bisa bilang bener. Saya sudah 3 kali masukin belum ada jawaban. Makanya kita lihat kalau memang nggak jelas, biasanya kita lepasin suruh gugat. Ya.
Dia sudah ingkrah. Kalau tanah masih gugat. Dia sudah ingkrah. Ingkrah kita masih bagian hukum. Kenapa kita nggak mau eksekusi? Ya. Maaf. Cacat. Iya, Bapak deh. Siapa yang minta tolong foto itu? Mas Selamat, tolong dong. Dari rumah. Pakai penggemar. Tengah kali, Pak. Ini kan. Mau balik jempol dong. Padat, mondok. Pak, majuan Pak. Jangan kalau yang mau nyusul jangan tinggalkan asi bagus. Jadi kalau gratis yang bagus untuk investasi buat kesehatan. Karena kalau begitu dia pasang, ini air hujan juga turun. Pompa kami kalau dia udah rembes masuk, pompanya nggak bisa pompa lagi, muter. Jadi masih matiin pompa. Kalau matiin pompa ya Gunung Sari semua meluap. Jadi kalau selatan beberapa tempat atau timur yang kalau hujan besar pasti tenggelam karena mereka memang tinggalnya di daerah aliran sungai. Nah, kayak Krukut, kenapa meluap? Karena Krukut itu belum normalisasi. Ngomong, kita tunggu rusuh. Penanganannya paksa mesti pindahin orang dari sungai karena lebar sungainya 60 meter kok pesanggeran kamu tinggal 5 meter ya mau nggak mau saya mesti lebarin ini kan jadi masalah orang pada tinggal di situ. Kapan tunggu rusun jadi? Mei ada yang jadi lagi berapa ratus juta? Bukan September ya Pak? Mei ada yang jadi kan dia jadi terus nih. Rusun mana Pak yang Mei Pak? Mei kalau nggak salah di Rawa Bebek. Untuk yang keluar batang lagi tuh Pak ya, yang satu dua. Oh enggak. Kita lihat mana yang prioritas utama. Karena ini kan menghadapi La Nina. Jadi kita lihat aja April ini masih hujan gede. Jadi yang model hujan gede ini akan terus berlangsung sampai tahun depan Februari. Kalau yang banjir masuk hari ini Pak, itu apakah gara-gara itu juga atau kerja PPSU? Enggak, PPSU udah kerja cukup baik. Memang ada beberapa masih lumpur, masalahnya kan air laut naik, sungainya naik. Kalau sungai naik semua selokan nggak bisa turun. Nah sekarang laut mulai turun, jadi mulai pasang semalam jam 8. Jadi pas jam 8 malam lagi pasang tertinggi, hujan juga turun, nggak berhenti sampai subuh. Otomatis ya nggak bisa turun. Kan sekarang kan relatif setelah selatan paling cepat turun. Begitu laut mulai surut, pompa udah bisa jalan, ada bisa buka pintu, keras, langsung pasti surut. Kan posisi Jakarta kan selatan tinggi, utara rendah. Nah kita lagi berusaha 1086 penghubung 13 sungai harus terhubung supaya dia turun. Nah sekarang kalau ini nggak bisa turun gimana? Laut lagi pasang, dan nahan semua. Pak di Kemang itu banjir juga, rumahnya wanita Mas Hasan ini juga terkena katanya minta ya, itu memang lembah. Baik kita lagi pikirkan kalau yang lembah, kalau kita nggak bisa beli untuk jadi embung, kita mau nggak mau mesti lokalisir pasang pompa. Nah, dia memang tinggalnya di cekungan. Jadi kalau pas hujan masuk nggak bisa keluar, kecuali pompa. Dibeli itu maksudnya dibebasin Pak lahannya? Kalau ada yang mau jual kami bebasin, supaya balik lagi ke zaman dulu. Lembah ini kalau hujan masuk, karena kemarau nggak ada air ya. Tapi kan kemarau kan bisa jadi taman, jadi orang bisa main. Data dari Kemendagri penyerapan APBD DKI 2015 triwulan pertama masih berapa persen Pak? Saya kira ada kesalahan teknis saja ya. Ada kesalahan teknis, kamu lihat aja, kita cepat kok, penyerapan kita cepat. Targetnya berapa sih Pak? Sarapan Pak? Masih membangun di atas pulau Pak selama di peraturan ini. Kamu tanya sama Menteri. Pak, tadi itu belum gimana Pak? Yusuf belum keluar. Sekarang mau bikin surat, bikin. Ya, semua juga bikin surat, tadi juga terima surat. Pak, targetnya berapa sih? Kita baca dulu ada apa gitu loh. Ya kan, nggak usah kasih panggung buat dia lah, ngomong. Orang luar Batang udah fitnah saya kok, mau hancurin masjid, hancurin makam. Saya cek aja, apa pantas ngomong kayak gitu, udahlah nggak usah kasih panggung. Mereka menantang Pak Pemprov untuk menunjukkan sertifikatnya itu, tapi karena mereka sejauh ini nggak pernah menunjukkan. Makanya kita nggak usah berdebat kayak gitu. Silakan buat, kan dia pengacara.
ngerti hukum, ya gugat aja. Ya kan, yang mau ngaku-ngakunya sertifikat sana gugat aja. Kalau ternyata sertifikatnya nggak ada, aku pidanain balik, santai aja kok. Jadi kalau bicara hukum bukan cuma teriak-teriak di media, bilang mau mana bukti, ya santai aja gitu loh. Kamu gugat aja, kita tunggu di pengadilan gitu. Jadi kalau usah mau gertak-gertak gitu. Sama kayak kasus Bantar Gebang juga gitu, kirim ke saya diamin aja. Jadi kalau kamu merasa kamu hebat, ya gugat ke Bantar Gebang. Biar kebongkar, makan duit 400 M kita, mungkin gimana. Jadi kalau ada pengacara, ya gugat. Jadi supaya enak bicara di hukumnya gitu loh. Bukan bangun opini, bilang saya mau hancurkan masjid, mau hancurkan makam Habib. Itu kan sesuatu yang nggak pantas gitu loh. Ya kan? Jadi udahlah, nggak usah diomongin lah. Ada laporan bermasalah di kelanjutan rumah sakit kanker gimana? Pulau Seribu mereka jalan. Pulau yang di Pulau Seribu katanya dikeruk buat mereka kelamaan itu 3 pulau Pak. Nggak ada. Itu udah pernah kita lapor polisi dulu. Sudah 3 minggu pagi. Pak, bisa jelaskan tentang kelanjutan rumah sakit kanker itu bagaimana? Kita udah ada desainnya. Desain sudah ada? Ada, kita tinggal bangun. Tinggal kita dipikir mau pakai kewajiban penambang KLB atau APBD pasti masalah. Karena rumah sakit itu butuh hampir 2,5 tahun bangunnya. Nanti di lahannya itu Pak? Kalau 2,5 tahun kan saya nggak boleh. Masa jabatan saya kan Oktober 2017. Kita nggak boleh tahun jamak. Nggak boleh, saya lagi pikir gimana swasta bisa bantu nggak. Lagi nyari-nyari nih KLB mana lagi yang bisa kita mintain. Karena bangunnya mahal. Bisa sampai 1 T karena ada apartemennya 1.000 ranjang. Di lahan yang sama itu Pak? Iya, 3,2 hektar kok, 3,6 kok. Walaupun dia masih bermasalah tidak Pak? Nggak ada masalah, masalah di mana coba? Yang tentukan tanah itu BPN-nya siapa? BPN. Jadi kalau kamu mau beli tanah, kalau yang BPN bilang sah nggak? Sah. Kalau kamu nggak bisa terima pengesahan BPN, kamu gugat di pengadilan. Kamu gugat pun kalau 40 hari nggak ada bukti, dianggap nggak ada. Ada aturannya di BPN. Malah kita bisa gugat balik bahwa Anda memberikan data palsu, pidana. Karena saya tanya, Anda nggak yang berani gugat sumber waras? Kamu coba aja gugat sumber waras, kita gugat balik. Karena yang Anda gugat itu apa? 2 institusi loh, BPN dan Dirjen, ini Kementerian Keuangan. Yang menentukan zonasi mereka. Kita mah jalan aja terus. Pak, soal penyerahan suara kemarin bilang Pak. Saya nggak tahu, mereka laporan kenapa nggak mungkin nol loh, udah kita pakai itu semua. Kalau jawaban kemarin bilang masih sebelumnya kan di Jawa Barat. Kamu tanya sama. Transparansi. Makanya nanti tanya sama menteri. Menteri kan lagi ngumpulin kemarin tuh. Gubernur Jabar, Banten, DKI, udah. Asal muasal material reklamasi itu DKI. Kita kan nggak pernah ikut campur. Sekarang kamu kira bikin gedung ini materialnya dari mana? Semennya? Bogor kok. Besi juga dari Kerawang, pabrik-pabrik. Mobil kita, kamu kira sekarangnya buat yang mana? Ungaran, Jawa Tengah. Masa saya masih ngurusin sampai Ungaran, Jawa Tengah? Soal beli bus, yang penting busnya udah dia beli di mana, ya urusan mereka. Kita mah urusan kita. Bupati yang Pulau Seribu yang sebelumnya katanya dicopot karena enggak. Dia bukan dicopot, kamu salah juga. Enggak, justru kalau Bupati Tri itu kita tarik suruh beresin PU Tata Air. Banjir nggak beres. Yang dicopot isu lama itu adalah Bupati Asep yang lama. Yang kita curiga apakah bermain dengan pengembang, nggak juga, nggak terbukti, lapor polisi. Lu kan ada laporan, kapalnya tuh ngambil pasir di Pulau Seribu. Kalau kita lapor polisi, nggak ada. Nggak bisa di tracking, kapal ada GPS. Jadi nggak bisa bohong nih, kapal ngambil pasir di mana itu kelihatan di GPS nih, trackingnya, di Menhub. jadi nggak ngambil gitu. Nggak ada, di Menhub juga ada bukti, nggak ada trackingnya. Jadi orang tuh suka fitnah. Kan bisa lihat tracking kapal di Menhub. Kapal kamu lewat mana? Sambil di mana? Laporan polisinya harus sampai mana tuh? Saya nggak tahu. Bukti nggak ada. Di tracking nggak ada. Dia ikutin tracking. Nanti tunggu lebarin sama bus dulu. Parkirnya Pak, parkir yang disediakan juga.
Kita mau bikin parkir di Monas juga. Kita masuk yang samping Sari Pasifik Hotel. Tanah kosong yang PKI. Tapi kita 90% lebih. Menit kalau sterilnya betul-betul ya, tiap 30 menit ada satu bus seperti ini. Koridor lain nanti bertahap. Kita utamakan koridor 1 yang ada steril. Yang lain kan mix. Nah, 10 sampai kapan Pak targetnya Pak? Mei ini selesai 10. Mei ini bisa. Ini diambil dari bus lama. Ada yang bus lama sampai bus yang baru. Kita upgrade itu udah kebanyakan sebetulnya. Yang barunya berapa, yang lama berapa Pak? Berapa? Baru berapa, yang lama berapa Pak? Tahap awal 10 kita pakai yang lama dulu. Tapi nanti pada pengadaan yang baru kita sudah bagi 2 langsung. Ada yang warna ini dan warna yang lain. Pengadaan bus kita itu berjalan dari bulan Mei, Juni sampai Desember. Jadi setiap bulan ada masuk bus baru. Kalau sosialisasinya kita akan lakukan trayek. Jadi kami udah lakuin kan 17 trayek baru. Ya. Ditambah dengan nanti ada beberapa yang integrasi dengan Metro Mini. Ya. Jadi memang kita sudah lakukan. Warnanya nanti ada warna apa aja Pak? Oh, sementara wanita pink. Kenapa? Mau yang apa warna pink Pak? Pak, buat yang 10 itu semuanya gandeng ya Pak? Iya, sementara gandeng semua. Gandeng semua. Pak, joknya berapa ke depan? Ada yang bisa depan semua, ada yang beberapa samping. Tapi yang ke depan kita pesan sampai semua depan semua. Ya. Apa? Saya kira orang lebih suka duduk di depan. Terus yang berdiri supaya nggak jepit-jepit pahanya. Ya kan, kalau nggak kejepit, nyenggol-nyenggol kita di tengah. Tapi jadi lebih sempit Pak? Enggak juga. Kita kan juga nggak gitu mau utamakan, kita buat orang nyaman kok. Mau tambah busnya banyak. Berbeda tuh satu bus kira-kira 10 orang. 10 orang, jadi nggak banyak juga sebenarnya. Ya, dan kami nggak mau juga kan nanti ke depan berdesek-desekan karena mau berikan pelayanan lebih baik. Yang pengganti Metro Mini Kopa aja malahan udah kayak bus wisata kita targetnya ya. Ada depan, ada berdiri satu. Yang ini juga dia udah mulai rubah nih, semua yang satu-satu itu udah mulai ada depan. Semua yang pengadaan baru semua ke depan semua. Untuk jam operasionalnya Pak, ada khusus nggak? Pada saat pulang atau jam kantor atau 4 jam gitu? Buat yang wanita? Iya. Sama, jam 5 sampai jam 22. Sama. 22. Ya, kita fokusin ke wanita. Kita kayaknya mau suruh bangun sendiri gitu. Transjakarta yang bangun itu Pak? Enggak, kita bisa bangunin halte-halte, ada 1.400 halte. Yang kiri ya, bukan halte Transjakarta nih. Yang reguler, ada 1.400 kita mau kerjakan sendiri. Kalau perbaikan fasilitas di halte Transjakarta? Nih, urusan beliau. Perbaikan fasilitas di halte Transjakarta gimana? Nah, kita lakukan bertahap dan kita mau redesain ulang untuk warna, untuk posisi dan semuanya. Termasuk 2 lantai untuk PKL kan? Ya, termasuk untuk PKL. Termasuk beberapa halte itu kita akan bikin 2 lantai untuk PKL. Untuk toiletnya sendiri gimana Pak? Kenapa? Toilet akan dicari beberapa posisi yang memang memungkinkan karena nggak semuanya juga bisa di toilet. Kita lagi bangun tahun ini udah ada. Mana gitu Pak? Saya nggak ingat, tapi beberapa tempat krusial seperti di pojok-pojok integrasi itu nanti kita harus ada, termasuk musola juga. Dengan adanya bus untuk maju khusus ini tanggapan Ibu gimana? Pasti cuma minta Bapak datang untuk perempuan di Jakarta. Saya rasa seperti yang Bapak katakan, ya kalau memang ada perempuan yang kan Bapak bilang nggak perempuan laki-laki, tapi perempuan boleh ngisi yang laki juga atau yang rame-rame atau yang perempuan khusus. Artinya perempuan di istimewa karena ada khusus. Banyak pilihan buat perempuan. Harapannya untuk perempuan di DKI Jakarta koridor ya tetap semangat aja, jangan pantang menyerah, jangan nggak ada semangatnya, terus lakukan yang memang seharusnya dilakukan. Kalau memang harus berjuang untuk kebenaran, saya rasa tidak memandang gender. Kalau buat Ibu makna Kartini itu apa sih Bu? Makna Kartini ya sebenarnya
bukan emansipasi yang kita perjuangkan ya, tapi kita masih banyak melihat kadang-kadang ibu-ibu kan sekarang ada program KB, kita minta kepada ibu-ibu harus KB karena kita harus kasih quality kepada anak-anak, jadi bukan jumlahnya. Tapi setiap kali kita waktu mengajak mereka ke KB, sepertinya mereka bilang jangan dulu, mesti nanya suami. Tapi padahal harusnya bukan karena suami, tapi ya harusnya mereka berjuang ya, kalau saya nggak mampu membiayai, orang bapaknya nggak mau membiayai, harusnya mereka bisa stop tanpa harus itu. Saya nggak tahu, saya pikir perempuan harus merasa ya dia harus berjuang untuk sesuatu yang baik ya, bukan karena dia takut atau ada masih terjadi ya. Saya pikir kita perempuan yang harus berjuang ya demi kebaikan dan demi kebenaran. Oke. Gampang. Awas, di depan. Jangan di depan yuk, geser yuk. Naik Bang yuk. RT RW kan untuk apa? Keamanan, kebersihan, urusan izin. Nah kalau kamu nggak mau lapor nama kita, saya nggak tahu wilayah Anda, nggak kecatat. Ya kan? Kalau kamu nggak kuasai ya suruh staf kamu, pembantu kamu. Pak Jarod udah ngerti. Kemarin pas ketemu Pak Jarod gimana Pak? Pak Jarod udah ngerti. Pak Jarod udah tahu mesti suruh anak buahnya siapa yang kerja. Pak soal materai Pak ada bisa masuk parpol Pak? Kampung deret bukan setuju dihapus. Kita pengennya ada kampung deret sebetulnya. Hanya ternyata setelah kita telusuri di Jakarta itu rata-rata kawasan kumuh itu di atas lahan orang, atas lahan hijau, atau lahan negara. Masa kamu bikin kampung deret terus kamu robohin? Jadi tahun ini nggak ada ya Pak? Jadi kalau memang ada, masih tawarin lebih di kampung deret. Kalau memang itu di tanah kamu, kumuh nih, saya mau bangunin apartemen buat kamu. Saya kasih 1,5 kali. Kasih sertifikat. Lebih untung daripada kampung deret dong. Kalau kampung deret cuma perbaikan. Nah terus sekarang ada nggak yang punya tanah? Nggak ada juga. Jadi Jakarta itu masalah kita tuh sering dudukin rumah orang tuh di atas tanahnya orang, itu aja. Saya juga pengen terus kok. Sekarang saya nggak mengatakan stop kampung deret loh. Saya tawarin masyarakat, kamu mau kampung deret boleh, mau bikin apartemen 1,5 kali boleh, tapi tanah kamu bisa nggak? Kalau nggak ketemu ya saya nggak jalan. Sampai sekarang soal materai Pak? Belum ada. Kalau materai mau masuk ke PDIP atau parpol lain Pak? Enggak. Saya kira materai udah selesai. Ada aku banyak-banyak bilang kampanye, susah. Padahal kalau tiap kali aku datang aku bukan kampanye, aku ngajarin masyarakat cerdas. Kamu dengar nggak tadi aku ngomong seperti apa? Ya kan saya sampai pada masyarakat, bisa contoh saya pasti menggusur kalian. Kalau kalian tinggal di daerah sungai pasti saya gusur. Cuma saya sediakan gusur. Dan saya tidak mau bohong gitu loh. Kan beberapa orang yang bilang, tak kamu kampanye terus ke Petra. Saya kalau pengembang yang mau gabungin, saya gabungin. Tapi kalau saya datang semua tempat, nanti dia kira kampanye. Padahal sebenarnya yang orang seperti itu dia rugi tau gak? Saya kan kayak apa ya, kayak KPUD sebenarnya. Kalau saya dia untung kan, kalau saya datang ke semua tempat, saya bilang kalau yang nggak suka digusur jangan pilih saya, pilih yang janji boleh gusur. Kalau saya kan untung, tapi ya itulah calon-calon gubernur kita ini nggak berani jual program sekarang, cuma beraninya berusaha supaya saya nggak ikut nyalon. Lucu ini. Pakai kan unik nih Pak di bawah kolom jembatan Pak. Nggak apa-apa daripada dia dudukin. Kamu tahu nggak tempat ini? Ini semua bangunan punya pemerintah, di sini jadi rumah. Saya dulu waktu SMA, saya kalau mau ke Ancol, saya naik beca sampai sini, ini sampai jembatan goyang, nyebrang ke Ancol. Kita suka nongkrong di sirkuit, orang latihan. Nyebrang nggak lama udah sirkuit. Jadi kalau kita lagi nggak sekolah, SMA ya, lagi liburan, kita mainnya ke sini. Ini empang semua. Ini empang ini. Ini empang. Jadi saya mau tanya, ini reklamasi nggak namanya? Buruk ini.
Justru uruk yang darat ini yang bikin banjir. Semua uruk, pakai sampah, pakai puing, pelan-pelan. Aku dari kecil, bukan kecil lah, udah SMP, SMA, dari SD, udah ke Jakarta saya. Ya kan, kamu tahu nggak Muara Karang? Muara Karang tuh orang bilang tempat jin buang anak tuh. Kalau kapal bapak saya tenggelam, dari aspalnya tuh di Muara Karang tuh, di Muara Angke, terdamparnya di situ. Sekarang udah semua jadi rumah. Pak Yusril kemarin kita pasti kenapa kan saya bilang kalau Jakarta pas hujan panjang dan ketika itu laut sedang pasang pasti tergenang. Pasti kenapa? Karena airnya nggak mau turun, pompa kami nggak bisa hidup juga, muter. Nah, kenapa saya tahun ini ngotot mau bangun tanggul? Salah satu bangun tanggul ini bisa uang swasta, bisa uang kami, uang pusat. Kalau nggak ada tanggul, pasti airnya nggak turun. Sepanjang depan, NCICDA. Jadi kita nggak bangun tanggul sepanjang 95 kilo, tadi 60-an. Ternyata 95 sungai beberapa masih masuk ke dalam. Karena nggak mungkin sungai ditutup, kalau kita bangun kayak Belanda lebih mahal. Jadi yang ketemu sungai ya muter tanggulnya, sampai ke posisi tertinggi. Untuk jangka panjang, Jakarta ini kayak misalnya... Kalau tanggul ini selesai, saya kira bisa bertahan mungkin 20-30 tahun. Jadi kalau yang NCICDC, yang giant seawall, itu masih panjang lah. Itu bisa ngomongnya 20 tahun, 30 tahun akan datang. Jadi tanggul depan ini beresin dulu. Orang Jakarta kalau tinggal pinggiran laut ini, dia ngerti sekali kalau butuh tanggul kok. Karena tanggul kita tuh tipis-tipis, pendek, bahaya. Nah dia udah lewat, ini masih bersyukur loh. Ketinggian cuma 1,9. Kalau laut lagi pasang 2,8, wah selesai Jakarta. Makanya tanggul kami itu 3,8 meter di atas yang 2,8. Jadi kalau dihitung dari bawah bisa 5 meter lebih. Nah jadi ini sekaligus mematahkan teori kalau uruk tanah di depan laut akan terjadi pasang, itu dia nggak ngerti teori bumi. Saya tanya semalam ada berapa orang nguruk laut sampai tiba-tiba naik 190 meter. Jadi laut naik berdasarkan gaya tarik bulan. Gitu loh, bukan karena lagi ada reklamasi, bukan. Nah kenapa lautnya naik itu tinggi? Karena air berbentuk es, karena pemanasan global, jadi cair tidak baik ke es. Makanya akhirnya air bentuk cair lebih banyak daripada berbentuk es. Karena global warming, bukan karena reklamasi. Malahan dunia kalau tidak melakukan reklamasi 45% dari daratan negara yang ada, mungkin bisa 20 juta orang kelaparan. Jadi banjir ini bukan karena reklamasi, tapi karena... Nah, saya tanya sama Bapak Ibu, dari beliau masih kecil, air laut pasang nggak, Bang? Tiap hari pasang. Hari pasang. Jadi reklamasi nggak reklamasi, mah pasang aja. Jadi cuma. Pak, kalau reklamasi kan di moratorium, Pak. Hah? Kalau reklamasi kan di moratorium pembangunannya, tapi masih ada pembangunan yang bangun itu. Enggak lah, kan kita lagi tunggu surat menteri. Kamu tanya sama menteri aja. Ada sanksinya nggak itu, Pak? Pak DPR akan bikin panja reklamasi nggak? Bagus lah, mau panja apa biar ada kerja aja. Pak Yusril mengatakan Pemprov DKI melanggar peraturan setiap keputusan Pak. Tanggapannya gimana, Pak? Kan saya tanya sama Anda sederhana. Anda tadi tinggal di rumah yang sempit. Anak-anak nggak bermain. Penularan TBC begitu tinggi. Melanggar. Mandi di air tombera. Sekarang kita pindahkan ke rumah susun. Yang mandi airnya baik. Anaknya dapat KJP. Dijemput bersekolah. KTP rumah susun naik bus kagak bayar. Ada dokter, ada perawat, ada bidan. Mana yang lebih manusiawi? Membiarkan mereka tinggal di tempat yang kotor, kumuh, rawan kebakaran, penyakit, atau tempat yang lebih manusiawi. Itu aja. Jadi kalau orang Jakarta yang demen nggak digusur, tetap tinggal di tempat yang kumuh, ya pilihlah Pak Yusril. Kalau pilih saya, pasti saya pindahkan mereka ke rumah susun. Itu aja. Pak Ahok. Terus, desain udah ada. Pak Gubernur. Terus, kami sangat mendukung program Pak Ahok. Ya. Kami yang penting siap benar-benar direlokasi sesuai dengan keinginan dari warga. Yang pertama, terus yang kedua, di saat pendaftaran untuk relokasi,
Karena di situ kami akan dipersulit, apalagi orang-orang yang kos atau ngontrak. Dipersulit untuk pendaftaran ke Rusun. Itu yang kami alami. Ya, kami sangat mendukung program Pak Ahok. Ya. Tunggu rumah susun jadi, sekarang kita bikin program lebih bagus lagi. Rumah susun belum jadi pun Anda sudah ditawarin undi mengawasi supaya bisa ikut mengawasi proyek. Iya. Kalau enggak kan begitu masuk atau jelek kontraktor nggak mau ganti. Coba lagi pasang keramik, Anda udah lihatin. Atau cara kedua yang saya tempuh, misalnya Dan Mogot tuh mau bangun lagi nih 5.000-an. Yang ngawasin orang yang tinggal di Dan Mogot sekarang pasti bagus kan? Nanti kalian yang masuk mengambil bekas tinggalnya dia, jadi udah rapi. Ya sekarang kita belum gusur kok, tuh kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini, kalau yang kayak ini kita nggak gusur dulu. Kita utamakan yang di sungai sama di waduk. Hidup Ahok! Hidup Ahok! Memang luar Batang, Pak Wali Kota kok. Luar Batang kita belum gusur kok. Kita cuma bikin pile. Kata yang Bapak Wali. Kenapa? Siapa bilang mau gusur luar Batang? Mau fitnah bilang mau gusur masjid lagi. Padahal justru kita pengen lihat masjid luar Batang jadi indah. Karena masjid luar Batang bisa langsung menghadap Lampang. Itu mah fitnah aja lah. Kasih tahu kalau mau jadi gubernur, cari cara yang lebih cerdas kek. Jangan fitnah-fitnah. Desain-desain ini kita sudah punya banyak. Kita sudah punya banyak. Contoh-contoh negara lain sudah punya. Tapi minimal dia satu wadah untuk kumpul, untuk menyamakan persepsi. Ini yang penting. Ya kan, kita juga, saya kira komitmen Pemda apalagi yang kurang. Kita udah mau targetin ease of doing business dari 109 ke 40. Anda lihat dong PTSP kita. Semua kita layani dengan baik. Masa Anda masih transparansi, semua kita buka. Masa udah transparan begitu, anggaran dibuka, kita layani dengan baik. Masa Anda pengembang masih... Ini kan buat kebaikan Anda loh. Coba kalau semua daerah ditata dengan baik, properti Anda tambah mahal nggak? Tambah mahal. Keuntungan tambah banyak. Ya kalau Anda lebih untung, ya tentu akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, pajak bayar juga lebih baik. Kita juga nggak minta duit Anda kok. Makanya itu saya bilang, Jakarta Property Institute ini, ya kita terima kasih sama teman-teman dirikan. Saya kira ya harus kita dukung. Makanya saya mau datang dengerin ngomong. Walaupun ya saya nggak ngomel juga gitu. Hai Pak, Terima kasih Pak. Hai Pak, Ibu. Terima kasih. Mau tanya